Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Selamat pagi Smart Listeners, selamat bergabung bersama dengan kami dan selamat menempuh hari Jumat ya di bulan Desember ini. Kita berjumpa lagi dalam program Smart Happiness di mana kita akan hadirkan informasi dan juga pastinya insight-insight pilihan yang akan Anda ketahui apalagi di kesempatan kali ini. Topik pembahasan kami sangat-sangat menarik. Adakah, seringkah Anda memuji orang lain? Tasya Rustama akan menemani Anda bersama dengan Motivator National Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Arfan, gimana kabarnya? Luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Pak Arfan, sebelum kita berbincang seputar topiknya begitu ya, mungkin di kesempatan sesi ini izin dipaparkan kenapa memilih lagu yang enak sekali begitu ya membuka pagi hari ini. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya, lagunya bagus sekali ya, judulnya You're Beautiful. Dan lagu ini dari James Blunt ya, dan di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 800 juta orang Hmm. ya. Artinya udah sangat terkenal banget dan saya yakin smart listener pasti sudah pernah mendengarkan lagu ini. Mungkin sudah cukup familiar dengan lagu ini ya. Kenapa lagu ini yang kita pilih? Karena ini adalah lagu yang menunjukkan mengenai seseorang yang dengan mudah memuji orang lain gitu. Hmm. Ya, jadi ini kan sesuai dengan topik kita ya. Seringkah Anda memuji orang lain? Nanti kita bisa lihat kalau sering itu artinya apa, kalau jarang itu artinya apa kan gitu ya. Tapi mari kita simak dulu lagu dari James Blunt ini. Lagunya bagus sekali. Jadi lagu ini menceritakan mengenai seorang pria yang dia terpukau gitu ya oleh kecantikan seorang wanita yang dia jumpai di kereta bawah tanah gitu, ya di subway gitu ya. Ya. Jadi ini mungkin pengalaman banyak orang juga kali ya. Lagi di kereta bawah tanah, tiba-tiba dia melihat seseorang yang sangat memukau gitu, sangat cantik, sangat membuat dia terpesona. Tapi sayangnya orang itu bersama pria lain kan gitu ya. Jadi ini dia hanya bermain dalam angan-angannya saja gitu. Ya, tapi dia dengan gampang mengatakan, oh you are beautiful. Dengan gampang sekali ternyata memuji orang itu nggak susah gitu ya. Kalau kita bisa melihat keindahan yang ada pada diri orang itu. Nah, mari kita lihat lagunya. Dia bilang begini. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Oh, of that I'm sure. Ya, hidupku indah sekali, cintaku suci dan murni. Aku melihat bidadari dan aku yakin aku melihatnya gitu. Ya, she smiled at me on the subway. Nah, dia tersenyum, masalahnya dia tersenyum kepadaku gitu ya di subway. Mungkin juga ini mungkin kegeeran atau apa gitu. Mungkin dia senyum ke orang lain tapi dia merasa dia senyum kepadaku gitu ya. Ya. Dia senyum kepadaku di kereta bawah tanah. She was with another man. Ya, dia bersama seorang pria yang lain. But I won't lose no sleep on that. Tapi Hmm. aku tidak akan kehilangan ya dan tidak akan tidur malam itu dia bilang. Cause I've got a plan. Karena aku punya rencana gitu ya. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful is true dia bilang. Kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik itu sungguh gitu ya. I saw your face in a crowded place. Aku melihat wajahmu di keramaian. And I don't know what to do. Tapi aku juga nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Cause I'll never be with you. Karena aku juga nggak pernah bersamamu. Jadi cuma angan-angan aja sebenarnya ya. Tapi yang mungkin ini merupakan pengalaman banyak orang ya. Ketika melihat seorang yang begitu mempesona gitu. Kemudian dia membayangkan bisa kenalan dan sebagainya. Tapi ternyata ini hanya dalam angan-angan. Tapi yang ingin kita lihat nanti dalam talkshow ini adalah kenapa ya kita bisa mudah memuji orang lain gitu. Ya, dan kenapa juga mungkin ada orang-orang yang sangat sulit memberikan pujian kepada orang lain. Itu Tasya dari James Blunt, You Are Beautiful. Oke, baik. James Blunt, You're Beautiful. Itu salah satu lagu favorit saya juga ya, Pak Arfan. Karena enak banget begitu kan, apalagi kalau didengerin di momen-momen sekarang di mana dingin, sendu begitu kan, Pak Arfan. Udah bayangin di subway, wah kayaknya asik Nah, banget begitu. Namun kita, eh, wah
2 menit lagi kurang lebih kita harus jeda Pak Arfan. Yap. Tapi kita nanti akan sambung perbincangan ini. Seringkah Anda memuji orang lain? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya mungkin Pak Arfan. Kenapa sih ada orang yang gampang sekali untuk memuji, tapi ada juga yang sulit sekali untuk memuji orang lain? Apakah ada hubungannya dengan self love kah atau seperti apa? Ya. Dan izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Smart listeners, tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami akan menemani aktivitas pagi hari Anda di kesempatan kali ini dengan sebuah topik, seringkah Anda memuji orang lain? Nah, pertanyaan untuk Anda, sering nggak Smart Listeners Anda memuji orang lain? Mudah nggak sih Smart Listeners untuk Anda memuji orang lain? 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung, atau Anda juga bisa bergabung di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda sejenak Smart Listeners, tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart FM Business and Inspiration Smart Listeners. Kami masih membahas sebuah topik yang menarik. Seringkah Anda memuji orang lain? Sering nggak sih Smart Listeners Anda memuji orang lain? Kalau Anda sering memuji orang lain, ini nanti Pak Arfan akan jelaskan tandanya apa begitu ya. Kemudian ketika Anda mungkin sulit sekali untuk memuji, lebih banyak memendam, sebenarnya tandanya apa? Kita masih berbincang bersama dengan motivator National Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Mungkin itu yang jadi pertanyaan di sesi yang kedua ini ya Pak Arfan ya. Kenapa sih ya ada orang yang mudah sekali memuji orang lain, tapi ada orang yang sulit sekali memuji orang lain. Bahkan gengsi begitu kan, kalau misalnya melihat dia pengen mengungkapkan gitu, tapi nggak bisa dan tetap dipendam. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi ini sebetulnya tergantung dari bagaimana cara kita melihat orang lain, Hmm. mindset kita gitu. Ada orang yang memang mudah melihat sisi baik orang lain gitu. Ya, jadi ketika dia melihat orang itu seperti yang selalu saya lakukan ya, Tasya ya. Jadi kalau saya ketemu orang baru, saya sudah mengatakan pada diri saya sendiri, dalam 5 menit pertama ketemu orang baru itu, saya harus selalu bisa menemukan apa sih daya tarik orang ini. Orang Hmm. ini menariknya tuh apa gitu. Yang membuat orang ini menarik tuh apa gitu. Apa sih sisi positif orang ini? Minimal satu karakter positif dari orang ini gitu. Oke. Kalau saya sudah membiasakan diri seperti itu, setiap saya ketemu orang, karena kan saya banyak sekali bertemu orang ya, Hmm. calon klien, bertemu dengan coachee ya sebagai executive coach kan juga banyak melakukan itu. Itu sudah menjadi habit sih kalau saya. Jadi saya melihat setiap orang itu pada dasarnya menarik gitu. Setiap orang itu menarik. Kalau kita tidak bisa menemukan di mana daya tarik orang itu semata-mata karena kita yang belum lihat, Hmm. karena kita yang belum mengenal. Maka tugas kita adalah mengenal gitu. Jadi eh, itu mindsetnya ya. Jadi pasti ada nih. Kalau ketemu Tasya misalnya, pertama kali ketemu Tasya apa ya yang menarik dari Tasya? Kalau saya belum ketemu, saya akan cari dan itu mestinya saya biasanya menemukan dalam 5 menit pertama gitu. Hmm. Ya, itu adalah cara kita melihat gitu. Nah, ketika kita mampu melihat, maka langkah berikutnya adalah memberikan pujian gitu. Ya. Jadi gampang gitu, karena memang kita sudah melihat gitu. Ya. Tetapi ada banyak sekali orang di dunia ini yang nggak bisa melakukan itu gitu. Hmm. Kenapa? Karena dia nggak tertarik sama orang lain. Ya. Ya, dia nggak tertarik sama orang lain. Kalau dia berinteraksi dengan orang lain itu, yang ada dalam pikiran dia adalah, aku butuh apa dari orang ini? Jadi lebih kepada, saya butuh apa dari orang ini? Jadi melihat orang itu hanya sebatas kebutuhannya saja, kebutuhan dia saja gitu. Dan yang dia fokuskan ketika berinteraksi adalah bagaimana caranya membuat supaya kebutuhan saya terpenuhi gitu. Hmm. Otomatis dia tidak akan pernah melihat orang yang diajak bicara itu siapa gitu. Karena bagi dia siapapun sama aja. Yang penting adalah kebutuhan dia gitu. Itu seringkali kita melihat orang itu hanya sebatas istilah saya itu, saya meminjam dari Martin Buber ya, seorang psikolog dari Jerman. Ya. Dia mengatakan orang seperti ini adalah orang yang melihat orang lain dalam paradigma atau mindset I and something. Hmm. Jadi orang lain itu hanya something aja, hanya sesuatu aja gitu, hanya mesin aja yang harus memenuhi kebutuhan saya gitu. Ya.
Sehingga ya saya gagal melihat orang itu, saya nggak pernah fokus sama orang itu kok gitu. Ya, sehingga akan sulit memberikan pujian gitu. Hmm, hmm, Melihat kelebihannya aja sulit, apalagi memberi pujian. Kan hmm. memberi pujian itu kan sebetulnya langkah kedua kan. Ya. Langkah pertamanya kan adalah melihat ada kelebihan dari orang itu. Hmm, Melihat ada sisi positif, melihat ada hal-hal yang menarik dari orang itu. Kan itu dulu. hmm, Kalau saya sudah melihat, nah baru langkah kedua adalah saya memberikan pujian. Tapi kalau hmm. melihatnya aja belum, melihatnya aja nggak bisa, ya gimana bisa memberi pujian gitu. Ya, ya. Baik, tapi yang jadi ironi kadangkala Pak Arfan, ketika kita pertama kali baru mengenal orang tersebut, mungkin mudah, mungkin untuk beberapa orang, saya sendiri mudah gitu untuk bisa menemukan apa yang menjadi plus atau menjadi keunggulan dari orang tersebut dan akhirnya membuat kita suka. Tapi akan jadi masalah ketika mungkin sudah kenal lebih lama, setahun, 2 tahun, atau ada momen yang menyatukan mereka. Ini kan akan kelihatan begitu kan sisi lain. Namanya manusia kan nggak akan terus baik begitu kan, nggak akan terus bagus gitu. Nah ini gimana Pak Arfan agar hal-hal positif ini, hal-hal yang baik yang kita rasa ingin terus memuji dia, ini bisa terus ada walaupun kita kenal dia sudah lama dan juga tahu gitu ibaratnya borok-boroknya. Ya kalau kenal 5 menit aja udah bisa menyebutkan satu sisi positif. Kalau kenal lebih lama ya pasti lebih banyak lagi dong sisi positifnya. Hmm. Ya kan? Pasti lebih banyak lagi dong. Ya. Bahwa kemudian ada juga ternyata sisi negatif dari orang ini, ya kita harus menyadari bahwa setiap orang itu tidak sempurna. Ya. Bahkan saya selalu mengatakan, kesempurnaan setiap orang adalah dari ketidaksempurnaannya. Hmm. Jadi kalau saya melihat ada orang ini sempurna banget, saya langsung mikir, ini manusia apa bukan gitu ya? Dan bukan manusia, karena manusia itu, kesempurnaan setiap manusia itu adalah dari ketidaksempurnaannya gitu. Ya, jadi kalau dalam 5 menit aja kita sudah bisa menemukan satu aja hal positif dari orang ini, ya apalagi kalau kita udah bergaul lama, mestinya lebih banyak lagi dong hal-hal yang Hmm. bisa kita Hmm. temukan. Bahwa Hmm. kemudian kita menemukan sisi negatifnya, ya itulah yang namanya manusia. Nah sekarang kita mau fokus yang mana? Hmm. Kita fokus pada sisi negatifnya, pada akhirnya hubungan yang terjalin adalah hubungan yang tidak sehat gitu. Tapi kalau kita fokus pada sisi positifnya, ya itu akan menghasilkan hubungan-hubungan yang sehat, yang produktif, yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak gitu. Hmm. Nggak- jadi tinggal tergantung kita mau lihat yang mana gitu. Kayak kalau saya suka mengumpamakan gini, misalnya satu ketika kita pergi ke New York gitu. Pernah nggak pergi ke New York? Belum Pak Arfan. Nah, satu ketika pernah pergi ke New York ya. Hmm. Kemudian kita ikut tour ya, ikut tour di namanya tuh bis yang hop on hop off gitu. Jadi kita boleh naik dari mana aja, turun di mana aja boleh gitu. Kita keliling-keliling New York naik bis itu. Pertanyaannya, yang akan ditunjukkan oleh bis itu, oleh tour guide di bis itu adalah daerah-daerah yang bagus atau daerah-daerah yang kumuh? Daerah yang bagus tentu saja. Pertanyaannya, di New York itu ada nggak daerah yang kumuh? Ada Pak Arfan. Ada. Tapi kan nggak dilewatin sama bis itu. Bis itu memilih. Yes. Mau melewati hanya daerah-daerah yang bagus-bagus saja gitu. Nah, Hmm. sama gitu. Kalau kita bicara dengan siapapun, orang itu yang namanya manusia itu pasti ada hal-hal yang kita sukai dari dia, pasti ada hal-hal yang tidak kita sukai dari dia. Hmm. Nah, tinggal kita mau fokus yang mana gitu. Orang yang penuh cinta itu akan selalu fokus pada hal-hal yang positif dari diri orang lain. Hmm. Dan selalu saya tuh selalu menemukan gini ya, hal-hal yang positifnya itu pasti lebih banyak dari hal-hal yang negatifnya gitu. Hmm. Katakanlah dia punya 10 hal positif, mungkin hal negatifnya cuma 7 gitu ya, atau 8 gitu ya. Nah itu, jadi ya ujungnya ya positif gitu. Hmm. Itu Baik, mindsetnya, itu namanya mindset tuh. baik, baik. Berarti mindset yang harus kita punya ya, Pak Arfan, hingga akhirnya kayaknya peribahasa jatuh nila setitik rusak susu sebelanga gitu kan. Itu harusnya nggak perlu berlaku ya Pak Arfan ketika kita bisa melihat sisi positif dari orang tersebut. Itu berlaku untuk diri kita. Hmm. Mhm. Ya, peribahasa apa namanya, karena nila setitik rusak susu sebelanga itu harus kita terapkan untuk diri kita. Mhm. Jadi jangan misalnya kita udah dikenal sebagai orang yang jujur, ya orang yang terpercaya, orang yang baik, hati-hati. Jangan sampai satu ketika kita salah ngomong, salah bertindak, yang akhirnya membuat seolah-olah gugur tuh semua kebaikan kita itu gitu.
Jadi mari kita kenakan peribahasa itu untuk diri kita, tapi jangan kita kenakan untuk orang lain. Mhm. Ya ada teman kita yang udah baik terus gitu ya, sangat membantu kita, ya sangat ada ketika dibutuhkan gitu. Tahu-tahu dia salah ngomong, ya salah ngomong, ini namanya juga manusia ya, mungkin lagi punya masalah dan sebagainya, mengecewakan kita, akhirnya kebaikan dia yang udah begitu banyak itu kita abaikan, Mhm. ya hanya gara-gara satu kesalahan, dan semata-mata karena kita ingin menerapkan peribahasa yang namanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Mhm. Jadi itu hanya untuk diri kita aja, Hmm. camkan untuk diri kita masing-masing itu peribahasa itu. Oke, baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak Ya, untuk satu sesi selanjutnya. Namun pertanyaan tentang kenapa sih kita tuh harus memuji, ada nggak sih hubungannya gitu ketika kita banyak memuji orang lain dengan tangki kebahagiaan kita? Apakah itu berhubungan Pak Arfan atau sebenarnya yaitu untuk apa ya? Kalau bisa dibilang peres aja gitu kan untuk cari muka aja agar dia senang begitu kan terhadap kita atau seperti apa Pak Arfan? Izin untuk dijawab di ya, sesi selanjutnya. Kita jeda ya. dulu sejenak, smart listeners. Tetap bersama dengan kami. Satu pertanyaan saya hadirkan untuk Anda. Sering nggak sih smart listeners Anda memuji orang lain? Karena itu juga yang menjadi topik pembahasan kita di pagi hari ini. Seringkah Anda memuji orang lain? Di sesi yang ketiga, kami masih akan kembali. Tetap bersama dengan kami dan dengarkan satu commercial break.